Saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat. Bang, kenapa saya merakit power? Itu spekernya tersedot ke dalam atau ketarik ke magnet. Nanti saya jawab, saya bercuci tangan dulu. Jadi pecahannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak tahu untuk tempat-tempat sahabat ini namanya apa. Kalau di Pontianak bahasa yang paling sering disebut itu ini lepat lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat sahabat-sahabat semua di lebaran hari ketiga ini. Saya coba bantu istri siang cecer air dulu. Jadi buat sahabat-sahabat, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini. Jadi hari ini saya coba bantu istri kerja dulu. Karena kami di sini tidak ada anak perempuan, semuanya anak laki-laki. Jadi ya seperti inilah. Karena ibu-ibunya kegiatannya sangat banyak sekali lebaran. Di hari lebaran ini, jadi saya coba bantu-bantu yang setahunya aja. Karena memotong ceker ini kan lebih mudah daripada segala-galanya. Jadi buat sahabat-sahabat dimanapun berada, di sini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf barangkali untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat ada yang tidak tepat atau ada salah jawaban. Jadi di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi yang penting saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya untuk kesehatan masih diberi. Jadi untuk segalanya kita masih bisa menjalani, apalagi di hari raya ini kita semua bisa berkumpul dengan keluarga. Itu yang sangat keren. Jadi hari ini sambil menunggu tamu-tamu datang, karena semalam lebaran kedua itu udah keliling-keliling menyelusuri rumah-rumah orang yang paling saya tuakan. Jadi semuanya sudah didatangi. Jadi hari ini momennya saya menunggu teman-teman yang datang ke tempat saya. Jadi kegiatan seperti itu setiap tahun dilakukan. Dan di sini ada yang lagi kelaparan juga, sahabat-sahabat. Itu tuh. Jadi kebiasaan lebaran di Pontianak itu biasanya 1 minggu, sahabat-sahabat. Tak tahu di tempat sahabat-sahabat lebaran berapa hari. Kalau di Pontianak biasanya 1 minggu paling cepat selesainya. Biasanya sampai 2 minggu. Belum pergi tempat wisata? Jadi kalau di Pontianak itu lebaran Idul Fitri, toko-toko pada tutup, maupun yang non-muslim itu semuanya pada tutup. Yuk guys, makan patlau guys. Jadi di Pontianak ada namanya Pak Lau. Sebenarnya bukan Pak Lau, lepat lau. Nah seperti ini sahabat-sahabat tentu. Jadi ini dikemas dalam satu kemasan, dilepas pengikatannya. Ini ada pecahannya lagi. Jadi pecahannya seperti ini. Jadi tidak tahu untuk tempat-tempat sahabat ini namanya apa. Kalau di Pontianak bahasa yang paling sering disebut itu ini lepat lau, bukan Pak Lau, lepat lau. Jadi biasanya diisi dengan ketan putih. Nah, ada juga yang menggunakan daun, kalau tadi menggunakan daun pisang, kalau ini menggunakan daun, ada yang menggunakan daun kelapa, ada juga menggunakan daun palas seperti ini. Jadi kalau isinya ya seperti ini sama, juga ketan, cuman beda
pembungkusnya dia menggunakan daun talas seperti ini. Saya tidak tahu di tempat sahabat-sahabat namanya apa, saya tidak tahu. Silahkan sahabat-sahabat komen. Jadi kalau untuk di zaman-zaman sekarang beda sahabat-sahabat. Walaupun sahabat-sahabat ada mempunyai anak gadis atau apa, kadang-kadang anak gadis itu sibuk pada versinya masing-masing. Yang terutama kebanyakan itu main HP. Itu yang sangat penting bagi mereka-mereka. Jadi kalau untuk membantu orang tua seperti ini ya boleh dikatakan waktunya cukup singkat, tapi kalau untuk main HP itu biasanya waktunya cukup luas. Jadi zamannya sekarang seperti itu. Caput kamu kuat. Jadi kalau lebaran daerah Pontianak ini cukup lumayan lama juga. Karena ada juga informasi dari sahabat-sahabat itu, ada sebagian tempat-tempat ada yang lebaran hanya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Kalau di Pontianak itu paling cepat 1 minggu, sahabat-sahabat. Jadi modalnya sangat besar, jadi liburannya itu sangat lama sekali. Makanya untuk toko-toko di Pontianak itu, yang non-muslimnya dapat kesempatan libur panjang saat Idul Fitri. Jadi mereka ke tempat wisata beberapa hari sampai hari Senin nanti baru buka. Kalau sekarang sahabat-sahabat ke pasar itu tutup semua. Ya sebagian ada yang buka, tapi yang lebih banyak itu kadang-kadang tutupnya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang ingin saya jawab di sini. Untuk beberapa hal yang simpel-simpelnya aja ingin saya jawab juga. Nanti setelah memotong ceker ayamnya. Padahal kalau ceker ayam ini sebenarnya saya tidak suka juga. Yang suka dengan ceker ayam itu anak-anak sama orang rumah. Jadi kegiatan Ibu Dadang itu dari pagi berkemas, belanja, melipat pakaian. Jadi banyak sekali. Ada anak yang udah bangun, cuman lebih enak main HP daripada bantu orang tua. Nah, potong-potong deh. Begini. Motong kaki ayam ini, pinggang saya udah sakit sahabat-sahabat karena mejanya rendah, karena pas ukuran dengan orang rumah. Jadi kalau untuk saya ini kerendahan sahabat-sahabat. Oke. Hari ini kita bikin mie asin ya. Sayurnya. Kacang tanah. Dan ini yang dipotong Pak Ismail untuk sopnya. Oke, selesai sahabat-sahabat. Tapi pinggang saya sakit sahabat karena posisinya jongkok. Karena tempatnya terlalu rendah. Boleh. Cuci. Kita cuci tangan, nanti saya akan jawab komentar dari, nanti akan saya jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat itu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat. Bang, kenapa saya merakit power? Itu spekernya tersedot ke dalam atau ketarik ke magnet. Nanti akan saya jawab, saya mau cuci tangan dulu. Oke, buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan tentang sebuah perakitan
perakitan power. Bang, kenapa saya merakit power? Jadi kalau untuk speaker yang langsung kesedot ke magnet, kalau sahabat putar balik kabelnya dia terdorong keluar, sahabat putar balik kabelnya, maksudnya dipindahkan kabel dari min ke plusnya, itu dia terdorong keluar, dan kalau sahabat putar balik lagi dia tersedot ke dalam lagi, itu biasanya ada tegangan DC yang masuk ke bagian speaker. Nah, kalau sahabat biarkan kurang lebih beberapa menit, itu bisa membuat speaker sahabat-sahabat hangus. Itu ada tegangan DC yang masuk ke speaker sahabat-sahabat. Jadi kerusakannya seperti itu bisa jadi disebabkan oleh air. Itu bisa jadi airnya putus, tidak bekerja. Yang paling kebanyakan itu disebabkan oleh transistor yang short, entah itu di bagian min, entah itu di bagian plus. Jadi di bagian emitornya itu keluar tegangan DC yang mengakibatkan speaker sahabat-sahabat tersedot ke bagian dalam atau terdorong ke bagian keluar. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk speaker jangan sahabat gunakan dulu, cukup sahabat menggunakan apometer maupun yang analog ataupun yang digital, itu bisa sahabat gunakan, sahabat ukur. Jadi kalau memang sahabat menggunakan multitester dengan skala AC, itu dia langsung naik ke atas, berarti sahabat-sahabat cek di bagian transistor dan di bagian R-nya. Di situ penyebab utama yang membuat speaker sahabat-sahabat itu terdorong ke bagian keluar atau tertarik ke bagian dalam. Jadi jangan dibiarkan lama-lama, saya yakin speaker sahabat-sahabat itu pasti hangus. Jadi jawaban saya seperti itu. Untuk sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, saya merakit power, kenapa speakernya terdorong keluar atau tertarik ke dalam. Jadi sangat banyak sekali faktornya. Bisa jadi di antara tegangan min dan plusnya itu yang bermasalah, bisa jadi juga di bagian transistor. Tapi kebanyakan yang ditemukan itu di bagian transistor yang short. Itu yang sering saya temukan. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kembali fitri setelah melakukan ibadah puasa selama 1 bulan. Jadi di sini kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.